Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang em, bagaimana mengisi format pengkajian khususnya untuk kebutuhan masalah pada kebutuhan dasar manusia. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana mengisi format pengkajian pada keperawatan medikal bedah dan kemudian kegawat daruratan dan sebagainya. Hari ini kita belajar tentang bagaimana mengisi format pengkajian pada klien yang mempunyai masalah pada kebutuhan dasar manusia. Oke. Nah, untuk format pada pasien yang memiliki masalah untuk kebutuhan dasar manusia, ini adalah formatnya. Jadi inti dasar dari format dengan kebutuhan masalah pada kebutuhan dasar manusia ya difokuskan kepada kebutuhan dasar manusia. Jadi sekarang itu kan sudah ada format pengkajian yang difokus kebutuhan dasar manusia yang difokuskan pada 13 kebutuhan dasar manusia. Ya. Oke. Untuk mengisi format pengkajian ini selain biodata itu seluruhnya harus dibuat dalam bentuk narasi. Dibuat dalam bentuk narasi supaya bisa tergambar dengan jelas di situ apa permasalahan yang dibutuhkan, apa yang dialami oleh si klien. Nah, dan itu juga memudahkan untuk menuliskan hasil wawancara yang didapatkan pada saat kita mengkaji. Nah, di sini karena memang kita masih berada pada situasi di pendidikan, jadi memang format asuhan keperawatannya ini agak sedikit berbeda dengan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan, di rumah sakit atau di klinik. Namun pada dasarnya semuanya sama, karena memang kita juga beradaptasi dari apa yang ada di rumah sakit. Nah, kita mulai dulu dengan pengkajian biodata. Jadi memang tadi seperti yang tadi saya bilang bahwa biodatanya ini memang ditulis seperti orang mengisi kuesioner. Namun yang bagian lain itu harus diisi secara narasi. Kita mulai yang pertama adalah Anda punya nama mahasiswa, kemudian NIM, kemudian tempat praktek. Nah, tanggal pengkajiannya itu pada saat Anda mengkaji. Dan jam pengkajiannya itu pada saat Anda mengkaji. Nah, biasanya Anda yang sering kami temui adalah itu Anda mengisi jam pengkajiannya adalah pada saat Anda memang Anda mengkaji si pasien. Namun data yang Anda masukkan itu biasanya data yang sudah ada di medical record. Padahal sebenarnya tidak boleh. Anda harus mengkaji waktu, kemudian tempat di mana Anda mengkaji itu harus tepat sesuai dengan apa yang Anda laksanakan. Nah, kemudian waktu tanggal pengkajian, contoh hari ini tanggal 15, ya Anda tulis ini tanggal 15, hari ini jam 8.46, Anda tulis jam 8:46. Walaupun pasien itu sudah masuk 3 hari yang lalu, Anda tetap menulis pengkajiannya pada saat Anda mengkaji. Nah, kemudian biodata, di sini ada nama pasien, kemudian umur, agama, pendidikan, diagnosa medis, sudah ada biasanya di buku medical record, sudah ada, ini diisi dari medical record. Kemudian nomor medical record-nya, ya, nomor RM, PK Medik, tanggal masuk. Nah, jadi biasanya kalau Anda dinas di UGD, berarti memang tanggal masuk sama tanggal pengkajian itu sama. Namun kalau Anda dinas di selain UGD, maka tanggal masuk ini biasanya akan lebih dulu
dibandingkan dengan tanggal pengkajian. Contoh sekarang tanggal 15, ya di sini tanggal pengkajian Anda mengkaji tanggal 15. Namun bisa saja di sini Pak kliennya sudah masuk dari tanggal 12, 13, 14, bahkan sebelum dari itu klien sudah isi. Nah, kemudian penanggung jawab dan lain-lain. Nah, untuk status keluhan utama saat ini. Jadi, status keluhan utama itu adalah pada saat Anda mengkaji. Jadi, biasanya tanggal masuk, ya, tanggal pengkajian dan jam pengkajian bersama dengan keluhan utama, ya, dengan keluhan utama itu berbarengan sama-sama. Apalagi tanggal pengkajian, ya, tanggal pengkajian, jam pengkajian dengan keluhan utama itu berkaitan. Kenapa sampai saya bilang seperti itu? Karena memang Anda harus menanyakan apa yang dirasakan oleh si klien saat itu, bukan pada saat kliennya masuk. Ya, kalau Anda dinas di Bangsal, berarti klien itu sudah ditangani di UGD terlebih dahulu. Dan keluhan utamanya itu berbeda antara di UGD ketika di ruangan. Itu yang harus berbeda. Itu yang berbeda ya. Dan berbeda. Jadi memang keluhan utama pada saat Anda mengkaji apa yang dia rasakan pada hari itu. Apa yang dia pikirkan pada hari itu. Bukan Anda membuka medical record, Anda menuliskan keluhan utama yang ada di status 3 gawat darurat, kemudian Anda memasukkan di laporan Anda. Itu yang salah. Ya, ada tempatnya. Ya, ada tempatnya. Jadi keluhan utama apa yang dirasakan, lamanya berapa lama, kualitasnya, pencetusnya bagaimana, apa yang membuat, kemudian memperberat, dan upaya yang telah dilakukan apa. Jadi keluhan utama itu apa yang dirasakan pada saat itu. Jadi contoh, klien masuk di UGD, keadaan panas. Namun ketika dia masuk di Bangsal belum tentu panas karena panasnya mungkin sudah ditangani di antipiretik. Ini yang Anda jelaskan ya, bahwa keluhan utama klien saat ini mungkin sudah tidak panas lagi namun tidak nyaman atau batuk atau apa yang terjadi pada saat Anda mengkaji. Ya. Terus kemudian untuk riwayat kesehatan saat ini ya. Untuk riwayat kesehatan saat ini berkaitan dengan ini tanggal masuk ya. Tanggal masuk. Jadi tanggal masuk dan riwayat kesehatan saat ini dia berkaitan. Jadi Anda bisa untuk menceritakan bahwa mungkin kliennya sudah panas 3 hari yang lalu dari tanggal 12, kemudian datang ke rumah sakit tanggal 12 jam berapa, terus kemudian di UGD sudah ditangani apa saja. Bisa Anda mengambil data itu dari pasien, dari keluarga, maupun rekam medik yang sudah ada. Itu Anda bisa isi di sini. Namun Anda tidak boleh mengambil dari rekam medik dan Anda menuliskan di kolom utama, tidak boleh. Itu salah. Ya. Jadi Anda tulis di sini sudah masuk dari tanggal 12, kemudian masuk lewat UGD ya. Kemudian sudah diberikan infus, kemudian sudah disuntikan apa di sana, kemudian rasanya gimana, kemudian kapan dipindahkan ke Bangsal, sampai di Bangsal sudah ditangani apa saja sampai pada saat Anda melaksanakan pengkajian pada hari itu. Ya, jadi nanti tanggal masuk riwayat kesehatan saat ini, jadi alurnya ya, tanggal masuk riwayat kesehatan saat ini, kemudian masuk di keluhan utama, baru berkaitan, di tanggal masuk riwayat kesehatan saat ini, terus kemudian tanggal pengkajian dan keluhan utama. Nah, itu alurnya, jalurnya seperti itu ya. Jadi Anda menuliskan semua di sini dalam bentuk narasi ya. Apa yang dirasakan sampai pada saat Anda mengkaji, dari mulai klien masuk ditangani di UGD sampai di Bangsal sampai pada saat Anda mengkaji. Nah, kalau untuk riwayat kesehatan terdahulu, di sini ada poinnya, ada penyakit yang pernah dialami, ada alergi, ada sudah pernah diimunisasi atau belum, kebiasaan, obat-obatan, riwayat penyakit keluarga, dan terakhir genogram.
Untuk tiga bagian ini, ya, untuk bagian ini, Anda harus menuliskan dalam bentuk narasi. Bisa Anda langsung menuliskan riwayat kesehatan dahulu. Klien tidak pernah mengalami kecelakaan atau klien pernah kecelakaan 3 hari yang lalu, setahun yang lalu, terus kemudian dirawat di Selebesolu, kemudian pernah dioperasi, kemudian klien mempunyai alergi terhadap makan seafood, udang contohnya, kemudian imunisasi lengkap. Menurut klien sudah imunisasi lengkap, ataukah bahkan klien juga tidak tahu sudah diimunisasi atau belum. Kemudian klien mempunyai kebiasaan minum atau ngopi atau merokok 3 bungkus sehari, gitu ya. Kemudian jenis obat-obatan yang sedang dikonsumsi, mungkin obat jantung, obat diabetes, atau pernah meminum obat ini, dan sebagainya. Terus kemudian keluarga mempunyai penyakit asma, ada yang diabetes, ada yang jantung, begitu. Keluarga yang bukan keluarga anak angkat, ibu angkat, tidak. Tapi keluarga mamamu, adikmu, ya, bapakmu, itu yang dimasukkan di sini. Nah, itulah yang menjadi dasar untuk menuliskan genogram. Nah, kalau genogram ini sendiri dibuat dalam 3 generasi, ya, 3 generasi. Itu cara membuat genogram. Nah, nanti ditulis ini mana laki-laki, mana perempuan, mana laki-laki yang sudah meninggal, mana perempuan yang sudah meninggal, punya anak berapa, kamu dari keturunan yang mana, ya, 3 generasi naik ke atas, bukan 3 generasi, satu di bawah, satu di atas, tidak, tapi 3 generasi naik di atas. Jadi kamu, bapakmu, kakekmu, itu 3 generasi, ya. Nah, terus kemudian di sini yang tinggal dalam satu rumah, terus penyakit yang sama denganmu, atau siapa yang punya penyakit penyakit turunan, ya, ada jantung, hipertensi, dan sebagainya. Nah, kemudian masuk di dalam basic promoting physiology of health. Di sini adalah kebutuhan dasar manusia. Untuk aktivitas dan latihan biasanya secara umum, ya, untuk basic promoting physiology of health, ini ada aktivitas dan latihan, tidur dan istirahat, kenyamanan dan nyeri, nutrisi, ya, nutrisi, sampai nanti terakhir di sensori persepsi kognitif, ditambah lagi dengan dilanjutkan dengan ini tentang psikologis, budaya, spiritual, ya. Itu yang dimaksudkan dengan basic promoting physiology of health. Nah, yang saya mau bahas di sini adalah keseluruhan untuk basic promoting physiology of health itu memang harus Anda bandingkan secara narasi antara klien di rumah dan di rumah sakit. Artinya bahwa pada saat dia di rumah dalam keadaan sehat maupun di rumah sakit pada saat dia keadaan sakit. Jadi Anda harus menjelaskan secara narasi nih. Oh, klien makan dan minum di rumah, makan, ya, makan pas di rumah atau sebelum sakit itu makan 3 kali sehari, lauknya A, B, C, D. Terus minumnya berapa kali, banyak, takarannya berapa, sekali minum mungkin 600, 200. Nah, di rumah sakit biasanya mengalami penurunan atau bahkan mengalami peningkatan karena memang mungkin makanan di rumah sakit lebih enak. Begitupun juga mandi, toileting, dan sebagainya. Harus dibandingkan antara di rumah sakit dan di rumah dengan narasi, ya, secara narasi. Terus kemudian pekerjaannya apa? Apa melaksanakan olahraga rutin atau tidak? Menggunakan alat bantu jalan atau tidak? Mampu untuk melakukan range of motion atau tidak? Mampu menggerakkan anggota tubuh sendiri, abduksi, aduksi, fleksi, ekstensi, dan sebagainya, ya. Kemudian tidur dan istirahat. Bandingkan juga antara di rumah dan di rumah sakit. Mungkin di rumah sakit mungkin agak kurang bisa tidur karena mungkin bising dan sebagainya. Nah, kenyamanan dan nyeri ini tidak dibandingkan antara sebelum sakit dan sesudah sakit, tidak. Hanya pada saat di sini hanya pada saat Anda merasakan nyeri saja, pada saat sakit saja. Atau pada saat pengkajian itu Anda merasakan kliennya merasakan nyeri.
paliatif dan provokatif. Paliatifnya ini dia akan berkurang jika klien melakukan apa. Contoh, klien mengatakan, saya merasakan nyeri di kepala sebelah kiri. Oke, sekarang Anda tulisnya di sini adalah nyeri di kepala sebelah kiri. Ya, kliennya mengalami nyeri di kepala sebelah kiri, ya, kiri di sini. Terus kemudian kualitas paliatif akan berkurang jika apa? Oh, berkurang jika minum obat yang diberikan di rumah sakit. Biasanya muncul jika apa? Muncul jika mungkin sementara ketiduran enak, terus tiba-tiba dibangunkan. Nah, itu kumat sakit lagi. Nah, biasanya begitu. Terus kualitasnya seperti apa? Rasanya itu seperti ditusuk-tusuk, ditindih beban berat, terbakar, dan sebagainya, ya. Terus kemudian region tadi sudah tempatnya ada di mana, di bagian depan atau di bagian belakang. Terus skalanya berapa, kan kita pakai skala NRM. Ya, kita pakai NRM itu 1 sampai 10. Kalau 1 sampai 3 berarti ringan, ya. 4 sampai 7 itu sedang, 8 sampai 10, ya, itu berat. Kemudian waktunya, biasanya rasa nyerinya itu berapa lama? Kadang 3 menit, kadang sejam, kadang terus-menerus. Ya, bisa Anda centang, jangan centang, tapi Anda tulis ini. Klien merasakan nyeri, sekali nyeri itu biasanya sampai 1 jam dan rasanya terus-menerus. Kadang juga hilang timbul. Ya. Ataukah kalau Anda mau gampang secara narasi, Anda menuliskan bahwa klien merasakan nyeri itu di kepala sebelah kiri. Biasanya pada saat klien sedang tertidur, kemudian dibangunkan, itu biasanya kepalanya langsung sakit, skalanya itu adalah 8. Kepala sebelah kirinya skalanya 8. Rasanya itu terus-menerus dan seperti dipukul dengan palu. Tulisnya seperti itu, ya. Bisa juga Anda mengisinya menggunakan PQRST, ya. PQRST itu paliatif, quality, region, kemudian scale, dan time. Kemudian untuk nutrisi, di sini Anda juga harus membandingkan antara 1 bulan terakhir, kemudian dan di rumah sakit. Jadi dibandingkan, ya, 1 bulan terakhir dan di rumah sakit. Ya. Kalau memang Pak, kami belum bisa untuk karena tidak ada timbangan, ya, Anda cari timbangan, suruh kliennya timbang, ya. Kemudian kliennya punya riwayat trauma atau operasi atau tidak di bagian gastrointestinal, di organ pencernaan. Diet di rumah sakit itu klien tulisnya di sini, klien menghabiskan 1 porsi setiap kali diberikan makan di rumah sakit, ya. Klien mampu untuk makan sendiri atau klien mampu klien makan dibantu oleh keluarga. Jadi pada status nutrisi ini kamu tulis bahwa klien makan makanan di sebelum sakit klien makan 3 kali sehari, namun setelah sakit klien hanya makan 2 kali sehari makanan yang diberikan di rumah sakit. Biasanya klien menghabiskan setiap porsi yang diberikan. Kemudian IMT-nya berapa, berat badan relatifnya berapa, ya, IMT-nya menurun, meningkat, dan sebagainya. Ada rumusnya, silakan Anda cari untuk mencari IMT dan BBR, ya. Kemudian jenis makanan yang diberikan, makanan di rumah sakit, makanannya ada apa saja, ya. Kemudian klien tidak mempunyai masalah pencernaan, nafsu makan kurang karena sakit atau gigi sakit di rumah sakit, kemudian makanan pantangan karena alergi makanan, mungkin saja berkaitan dengan ini tadi, ya, dengan alergi. Kemudian nanti masalah makan dan minum, kemampuan ADL-nya ini juga berkaitan dengan ada di pemenuhan kebutuhan ADL makan. Jadi semua ini berkaitan. Jadi Anda mau menipu nggak bisa. Jadi sekali Anda menulis di satu item yang berkaitan, semua harus sama, ya. Kemudian cairan dan elektrolit, frekuensi minumnya berapa. Jadi Anda tulis klien minum baik, ya, klien minum baik 1 hari bisa menghabiskan 1,5 sampai 2 liter, ya, air mineral.
Kemudian turgor kulit, ya, Anda pencet ada udem atau tidak, atau terlihat kering. Itu karena memang klien tidak suka untuk minum, kurang minum. Jadi kemudian apakah support IV line ini, apakah klien terpasang infus? Ya, klien terpasang infus. Saat ini klien terpasang infus NaCl 0,9%, 3 tetes per menit. Contohnya, ya. Kemudian oksigenasi. Saat ini klien tidak mengalami sesak nafas. Jika klien mengalami sesak nafas, jadi tulisnya saat ini klien mengalami sesak nafas, biasanya pada saat malam hari, frekuensi nafasnya sekian. Jadi ada batuk, ada sputum, nyeri dada, dan sebagainya. Ya, itu harus Anda tulis di sini. Riwayat penyakit, ada asma, riwayat merokok, ada atau tidak, ya, di sini. Nah, kemudian untuk eliminasi, bandingkan juga antara di rumah dengan yang di rumah sakit, ya. Di rumah sakit, apakah bagaimana BAB-nya, warnanya apa, kapan dia BAB, ada masalah atau tidak, ya. Fesesnya warnanya apa, kemudian jangan sampai ada darah warnanya merah atau hitam, ya, bisa seperti itu, bisa diare mungkin seperti itu, ya. Kemudian masalah untuk eliminasi urin juga sama. Kapan dia BAB di rumah, bagaimana di rumah sakit seperti apa, ya. Kemudian apakah punya masalah trauma dengan perkemihan, kemudian nanti apa ada pasang kateter, ya, itu Anda harus menulis semua dalam bentuk narasi. Jadi ini adalah reng-rengannya seperti itu. Kemudian kebutuhan sensori persepsi kognitif. Saat ini klien mengalami masalah penglihatan, penciuman, itu Anda tulis secara narasi. Kalau tidak, ya tidak, berarti Anda tulis klien tidak mengalami masalah penglihatan, penciuman, dan sebagainya. Tapi kalau seandainya ada, berarti tidak punya masalah penglihatan, namun punya masalah pendengaran, penciuman, nah itu Anda tulis di sini. Ya. Nah, kemudian untuk pemeriksaan fisik, di sini ada keadaan umum. Keadaan umum di sini Anda tulis baik, cukup, kurang, atau sebagainya. Nanti tingkat kesadaran di sini ada kompos mentis, apatis, somnolent, sampai nanti koma. Nanti GCS-nya itu ada dari 1 sampai nanti 13. Nah, sampai di sini. Kemudian tekanan darah, nadi, respirasi, suhu, dan sebagainya. Ya. Terus kemudian sekarang itu vital sign sudah, nyeri sudah masuk di dalam vital sign, ya. Nyeri sudah masuk di dalam vital sign. Jadi bisa Anda juga tulis di sini, bisa, ya, nyeri. Nyeri skalanya berapa? Jadi skala nyeri, ya, skala nyeri. Sudah ada di sini. Skala nyerinya berapa? Jadi ini nanti berkaitan. Jadi kalau Anda mau menipu tidak bisa. Susah. Nah, kemudian kepala, nanti Anda tulis juga di sini apa namanya? Semua harus dalam bentuk narasi. Seluruhnya untuk pemeriksaan fisik ini harus Anda berdasar kepada IPPA. Ya. IPPA itu inspeksi, palpasi, perfusi, auskultasi. Kemudian mungkin ada beberapa hal yang bisa Anda melaksanakan IPPA. Mungkin juga ada yang hanya I dan P saja. Mungkin juga ada Anda mau melaksanakan perkusi dan palpasi, namun Anda harus melaksanakan auskultasi dulu. Bisa seperti itu, ya. Maka kalau kulit ini cukup Anda inspeksi dan Anda palpasi saja, ya. Inspeksi dan palpasi. Kalau Anda inspeksi berarti Anda lihat ada hematoma, kemudian warna rambut, lesi, dan sebagainya. Namun kalau Anda mau palpasi, maka Anda lihat di sini bahwa kliennya itu punya turgornya bagaimana, ya, turgor. Terus kemudian untuk muka juga seperti itu, mungkin cuma I dan B saja. Mata, ya I dan B saja. Ya, Anda nggak mungkin perkusi, Anda nggak mungkin ketok-ketok mata, kan? Terus kemudian hidung, mulut, bibir, telinga pun juga I dan B. Semuanya ditulis dalam bentuk
narasi, ya. Kemudian leher, nah ini juga I dan P, tenggorokan pun sama. Nah, pada saat untuk dada, ya, di sini ada pulmo, ya, pulmo ini paru-paru, ya, dan kardio. Jadi di sini ada IPPA tetap, IPPA. Jadi Anda tulis itu dada hasil pemeriksa bentuk dada adalah sekian. Ya, inspeksi itu inspeksi bentuk dada secara umum, ya. Kemudian palpasi, apakah ada retak ataukah tidak di iganya, patah ataukah tidak, itu jadi hanya I dan P. Namun kalau sudah masuk di pulmo, berarti Anda harus melaksanakan IPPA. Jadi Anda tulis di bagian pulmo, di paru-paru, inspeksi tampak melihat kembang kempis dada, terus kemudian palpasinya apa namanya, fremitus taktilnya bagaimana, karena Anda harus melihat mendengar getaran ya antara kanan dan kiri, perkusi bagaimana bunyi, kemudian auskultasi ada bunyi wheezing, mengi, ronki, atau vesikular normal ya. Di sini memang ada beberapa bunyi normal dari paru-paru. Kemudian kordis atau jantung juga Anda melaksanakan inspeksi, perkusi, palpasi, dan auskultasi. Ya, ictus cordis, apakah teraba atau tidak, inspeksi apakah tampak ictus cordisnya, kemudian perkusi batas jantung kiri kanan, auskultasi bunyi S1 sampai S3, ada bunyi murmur apakah tidak, kalau tidak ada tulis tidak, ya. Kemudian abdomen, inspeksi palpasi, ya, perkusi auskultasi. Namun yang harus Anda lakukan adalah untuk abdomen, karena harus inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi. Ya, makanya tadi saya bilang dia terbalik. Jadi kenapa sampai kita harus mengauskultasi duluan? Karena kalau Anda memanipulasi, mengetuk, dan meraba-raba, nanti peristaltik ususnya itu bisa semakin cepat, karena peristaltik usus itu dia akan meningkat pada saat Anda memanipulasi atau ada stimulus. Jadi contoh makanan masuk, berarti peristaltik usus akan meningkat. Ataukah Anda menekan-nekan dari luar, pasti peristaltiknya usus juga akan meningkat waktu Anda mendengar. Jadi sebaiknya itu adalah ketika Anda melihat ya di abdomen, oh tidak ada lesi dan sebagainya, tidak ada bekas operasi dan sebagainya. Kemudian perutnya tidak asites, langsung Anda auskultasi. Nah, Anda mendengar itu adalah bunyi normal dari usus. Namun jika Anda sudah pegang-pegang baru Anda auskultasi, biasanya akan meningkat peristaltik ususnya. Ya, ini ditulis semua dalam bentuk narasi. Genitalia, ya, genitalia ini Anda melihat untuk kalau kliennya laki-laki ya lihat, gitu. Ya, palpasi, perkusi ya. Maaf, palpasi, inspeksi dan palpasi ya, cukup dilihat dan diraba saja. Apakah dia punya scrotum? Kalau lihat bentuknya, kemudian ada masalah di hipospadia atau epispadia, kemudian ada hernia atau tidak, itu Anda hernia itu Anda lihatnya itu enggak lihat, tapi Anda harus meraba. Ya, ada tumor lengkap, yang satu besar, yang satu kecil, seperti itu. Perempuan pun juga sama, ya. Terus kemudian untuk rektum, ya cukup dilihat dan Anda raba-raba itu kecuali ada wasir dan sebagainya. Ekstremitas, Anda lihat apakah kekuatan ototnya bagaimana, apakah kanan, jadi biasanya ditulis begini. Ya, kan skalanya itu adalah 1 sampai 5. Jadi biasanya ini kan tangan kiri atas, tangan kanan atas, kaki kiri atas, kaki kiri, kaki kanan, ya seperti itu. Kemudian masing-masing punya kekuatan otot bagaimana, kemudian ROM-nya bagaimana, ya mampu fleksi ekstensi, mulai dari atas kanan, atas kiri, kemudian bawah kanan, bawah kiri, ya kaki sama. Kemudian capillary refill, jadi tangan kiri kanan, kaki kiri kanan. Yang ditulis di tabel ini hanya kekuatan ototnya saja dari 1 sampai 5. Ya.
Kemudian untuk capillary refill, ya, berapa detik untuk setiap ekstremitas. Kemudian ROM-nya ada tulis mulai kaki kanan mampu untuk melaksanakan fleksi ekstensi dan kaki kiri begitu. Tangan kanan, tangan kiri seperti itu ya. Harus lengkap di sini. Kemudian untuk psikologi, sosial dan budaya. Bagaimana perasaan si klien saat mengalami masalah? Ya, Anda harus tanya, Bapak perasaannya bagaimana pada saat mengalami masalah seperti ini? Ya. Mungkin merasa terpukul atau ikhlas ya. Bagaimana cara Bapak mengatasi masalah tersebut? Mungkin Bapak akan rajin berdoa, sebagainya, menyerahkan semua ke dokter. Nah, ini rencana setelah ini. Jadi usahakan semua yang soal psikologis ditulis dalam bentuk narasi dalam paragraf yang baik. Jadi ini hanya bagian-bagian untuk menata Anda supaya Anda bisa untuk menuliskan dengan baik. Ya, ini adalah poin-poin pertanyaannya saja. Namun Anda menuliskan harus narasi psikologis. Klien merasakan terpukul pada saat penyakit seperti ini karena klien belum pernah mengalami penyakit seperti ini. Klien mengatakan bahwa untuk mengatasi kegundahan, klien berdoa. Kemudian klien mengatakan bahwa setelah sembuh dia akan kembali bekerja dan lebih sehat lagi. Jika memang tidak bisa sembuh, maka klien akan mencari alternatif pengobatan yang lain. Kemudian klien mengatakan bahwa untuk pengetahuannya, klien sudah mulai untuk browsing di internet dan sebagainya, jadi sudah tahu apa itu. Nah, sosial itu juga sama, jadi seperti yang di atas, kebudayaan pun sama. Nah, yang mau saya ajarkan di sini adalah bagaimana Anda menuliskan hasil pemeriksaan laboratorium. Mungkin di video saya yang lain itu sudah ada. Jadi Anda di sini harus menuliskan di sini. Jadi ada tanggal, ya. Kemudian jenis pemeriksaan, ya, jenis pemeriksaan. Kemudian di sini ada mungkin pemeriksaan laboratorium, ya. Kemudian di sini tipe pemeriksaannya apa, ya. Terus kemudian di sini ada nilai normal, hasil pemeriksaan. Kemudian tambah lagi di sini interpretasi. Jadi contoh pemeriksaan di sini adalah lab lengkap, ya. Laboratorium lengkap. Tanggalnya adalah tanggal hari ini, contoh 15 Februari. Ya. Kemudian tipenya apa? Pemeriksaan contoh trombosit. Trombosit nilai normalnya adalah sekitar 150.000 sampai 450.000. Nah, jadi di sini hasil yang didapatkan dari klien apa? Mungkin cuma hanya 10.000. Nah, maka interpretasinya adalah menurun. Nah, ini semua lengkap. Nanti ada lagi pemeriksaan radiologi. Ya. Jadi di sini ada trombositnya sekian, ya. Trombositnya sekian. Mungkin nanti ada pemeriksaan lain lagi. Mungkin ada neutrofil dan sebagainya. Nanti masuk lagi ke pemeriksaan radiologi. Nah, tanggal sehari ini tipenya apa? Foto ronsen. Mungkin nanti ada lagi nanti hasil nilai normal biasanya tidak ada. Hasilnya apa? Interpretasinya apa? Biasanya ada. USG dan terus EKG semua Anda tulis. Ya. Nah, kemudian untuk cairan IV biasanya Anda tulisnya di sini adalah nama cairannya apa, ya. Bisa Anda membuat tabel nama cairan, ya. Bisa di sini. Nama cairan. Contoh
NaCl 0,9%. Terus di sini dosis. Nah, dosisnya di sini adalah mungkin 500 ml per 8 jam. Itu tulisnya, bukan 20 tetes per menit. Apa itu? Ya. Terus nanti apa lagi cairannya? Banyak. Ya, nama cairan darahnya. Terus per oral. Terus nama obatnya apa? Sama aja juga. Jadi nama obat per oral. Minum apa? Nama obat. Contoh, paracetamol dosis 500 mg per 8 jam. Ya. Terus parenteral sama juga, obat topikal pun sama, harus menuliskan seperti itu. Jadi bukan 3x1, 2x1 apa itu. Ya, obat topikal juga sama. Ya. Kemudian analisa data, silakan Anda melihat video saya yang selanjutnya ya. Nah, itu adalah tata cara untuk Anda menuliskan format pengkajian yang ada harus dalam bentuk narasi dan sebagainya. Ya, harus mengisi dengan baik, harus menanyakan dengan baik, datanya harus lengkap. Oke, mungkin dari saya seperti itu. Silakan mengerjakan tugas yang ada di bawah, dan materinya sudah nanti akan saya share, lihat di link deskripsi. Mungkin dari saya seperti itu. Sekian dan terima kasih.